Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita balik lagi dalam kasusnya Vina guys. Ada apa yuk beritanya, kita lihat guys. Ini ada kejam, bukti pesan busuk kakak kandung Vina dan Rodiana. Sungguh kejam, Susna 2 Haji bongkar pesan kakak Vina tahun 2016 silam, isinya mengejutkan. Seperti apa yuk kita beritanya guys. Aja. Jangan tutup, jangan tutup aja. Buka aja, buka. Buka aja itu. Jangan usah mulut kamu itu. Ya. Mulut kalian dijaga ya. Mulut kalian dijaga. Markona ya. Ibtu Rudiana dan kakak kandung Vina sekongkol arahkan saksi beri kesaksian palsu. Salah satu saksi kasus Vina Cirebon mengungkapkan bahwa ia diarahkan untuk memberikan kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana dan kakak kandung Vina. Pengakuan saksi ini pun soal Ibtu Rudiana dan kakak kandung Vina ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai integritas proses hukum yang terjadi saat itu. Pada saat itu, saksi ini diminta untuk bersaksi mengenai kematian Eki dan Vina Cirebon yang tidak ia ketahui sama sekali. Ia mengaku bahwa ia tidak memiliki informasi tentang peristiwa tersebut dan hanya mengikuti arahan dari kakak kandung Vina dan Ibtu Rudiana, yang selama ini ternyata bersekongkol. Menurutnya, skenario yang diberikan kepadanya termasuk mengatakan bahwa ia melihat sekelompok anak muda membawa bambu dan melempar batu di warung, yang merupakan rekayasa belaka. Akibat kesaksiannya yang dipaksakan ini, 8 remaja yang tidak bersalah, yaitu Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan 8 tahun penjara. Saksi ini mengaku bahwa ia merasa takut menolak permintaan tersebut karena ia tidak memahami hukum dan merasa terancam. Kesaksian palsu ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Dia sendiri mengatakan bahwa ia diarahkan secara spesifik oleh kakak kandung Vina dan Ibtu Rudiana untuk mengikuti skenario yang telah disusun. Pengakuan ini menggambarkan betapa pentingnya memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dalam wawancara tersebut ia mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin memberikan kesaksian palsu, tetapi merasa terpaksa karena ketidakpahaman dan ketakutannya. Di sisi lain, mantan Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga menyarankan agar Ibtu Rudiana meniru langkah Richard Eliezer alias Baradae, yang jujur dan transparan dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo. Menurut Ogroseno, Ibtu Rudiana seharusnya menceritakan kebenaran kepada Propam atau pimpinan Polri untuk membuka tabir kasus ini. Ogroseno menambahkan bahwa Ibtu Rudiana memiliki peran kunci dalam mengungkap kebenaran di balik kematian Vina dan Eki. Ia juga mengkritik penanganan awal kasus oleh Ibtu Rudiana yang dianggap tidak profesional karena tidak langsung melakukan otopsi terhadap anaknya yang menjadi korban pada kasus Vina Cirebon. Sebagai informasi tambahan, inilah nasib Ibtu Rudiana buntut masalah Vina Cirebon, polisi akan copot dari jabatan Kapolsek. Komjen Pol Purn Ito Sumardi mengungkapkan nasib dari Ibtu Rudiana yang dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Menurutnya, posisi Ibtu Rudiana sebagai ayah dari Eki yang meninggal dalam dugaan pembunuhan bersama Vina Cirebon ditentukan oleh Kapolda. Kebijakan Kapolda tersebut yang nantinya akan menentukan nasib Ibtu Rudiana terkait masalahnya di kasus Vina Cirebon. Pertimbangan dari Kapolda akan dikaji dan dilihat dari aktivitas pemerikasaan kasus Vina Cirebon. Ini tentunya pimpinan dari Polda akan melihat, apakah dengan adanya kasus ini menyita waktu yang khusus bagi Ibtu Rudiana dan sementara ini dia dinonaktifkan ya. Itu tentunya kebijakan internal di kepolisian, jelas itu dilansir dari YouTube Cumi-Cumi. Bagaimana nasib Ibtu Rudiana selanjutnya? Publik kini menunggu kelanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan, sambil berharap agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan dalam kasus ini. Hingga saat ini sosok Ibtu Rudiana akan terus menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon karena diduga memiliki rekayasa yang ia lakukan.
Rudiano Riyadhah ya. Nggak kelar-kelar ini hanya karena seorang Rudiano and the gang ya, Gugun, Gumilar, dan yang Aris Papua. Udahlah, kalian akui kesalahan Anda para penyidik ya, para hakim yang pada waktu itu menjatuhkan vonis 8 pidana yang tidak bersalah guys. Waduh, udahlah akui ya, Markona. Udahlah cukup mencari pembunuhnya karena ya sudah nggak ada bukti gitu ya, bukti sidik jari nggak ada, CCTV juga kan Rudiana sendiri yang bilang nggak ada ya. Susah guys, yang harusnya kecelakaan menjadi pembunuhan ya. Ini gara-gara si Linda ya, awal Linda kerasupan ya, yang sok-sok imut gitu ya, mel gitu ya guys ya. Sampai bosan gue kalau ngeliat itu ya, tapi sekarang udah menghilang tuh guys ya jejaknya ya, si Linda ini guys. Sepertinya anteng-anteng baik guys. Dia anaknya perempuan apa apa laki tuh anaknya tuh. Jangan sampai nanti terfitnah lagi gara-gara kerasupan orang lain, terus anaknya juga sama ya, mengalami hal yang sama gitu ya, masuk penjarong gitu. Terus ya seperti itu guys ya. Hebat nih si Linda ini ya, pura-pura kerasupan biar dia nggak kena pidana gitu guys ya, karena pasti alasannya ya tanya aja gitu sama setannya, kalau aja kayak setan gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Dan Rudiana udahlah akui kalau lu tuh melakukan kesalahan gitu ya, karena ya seperti itu guys ya. Karena semakin kesini guys, aibnya Eki makin terlihat ya, bahwa dia itu pemakai, dia suka mabuk gitu kan, dia kehilangan, kayak dia tuh kayak caper banget pada waktu itu ya, caper karena ya orang tuanya kan katanya pisah gitu ya, jadi membuat dia tuh kayak cari belas kasihan, belas perhatian orang tua gitu ya. Karena ya seperti itu guys ya. Dan untuk Markona juga udahlah, kamu kan udah dapat ini, Markona ya udah dapat royalti dari film berapa miliar tuh. Sekarang lu ini aja fokus bagaimana narik duitnya tuh, jangan sampai kelelep terus nanti bikin gosip lagi kalau royaltinya nggak masuk ya dalam kasusnya Vina. Terus sekarang kok si Hotman Paris juga menghilang kemana sekarang Hotman Paris? Terus siapa Mbak Putri juga pengacara Vina sekarang kemana ya? Apa jangan-jangan dia menghilang dulu sementara supaya kasusnya dia hilang, kasus dalam ya nama dia kan sekarang jelek ya gara-gara ya kan tau lah. Dan sekarang kan dia mau menjabat menjadi apa, gubernur itu ya, gubernur Lampung kalau nggak salah ya. Menurut kalian gimana kalau misalnya si Mbak Putri ini mau menjabat menjadi gubernur Lampung? Apakah kalian akan memilih beliau? Kalau saya pikir-pikir lagi kalau saya, tapi nggak tahu kalau kalian gimana ya guys ya. Aduh, ini benar-benar ya kasusnya Vina ini udah hampir 2 bulan, hampir mau 3 bulan ya nggak kelar-kelar ya. Dan kemarin aja kasusnya sidangnya ini minta ditutup. Waduh, kalau dia terbuka mungkin takut terbongkar semua. Makanya aku yakin si Rudiana bakal bebas ya. Jadi kalau kalian berharap Rudiana bakal dipenjara, jangan harap deh ya guys ya. Yang pasti yang dipenjara mungkin Aib ya sama Dede, itu aja. Udah yang lainnya ya udah gitu. Yang 7 pidana aku yakin bakal bebas, tapi Rudiana dan komplotannya aku yakin dia pasti bebas berkeliaran. Nggak akan, paling jauh, paling hukumannya juga paling dimutasi. Ya, seperti itu paling guys ya. Menurut pendapat kalian gimana guys? Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kavi dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Aduh, ladu sih ya. See you guys.